Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku bisa share kegiatan aku sebagai berumah tangga. Aktivitasku dimulai di siang hari. Ini aku lagi bilasin pakaian ya. Jadi aku nggak bikin video pas waktu ngegiling pakaiannya di mesin cuci. Ini videonya pas waktu hari libur, jadi aku leluasa banget ngambil gambar. Biasanya aku cuci pakaian itu pas beres masak di dapur sekitaran habis subuh. Kalau hari libur aku bisa videoin karena nggak buru-buru pergi ke sekolah. Nah ini si Abah lagi bikin buat tempat aku lagi nanam cabai rawit ya teman-teman, karena di rumah aku banyak banget bibitnya. Kemarin alhamdulillah jadi-jadi. Dan ini ayam-ayam si emas sama si Abah yang baru kemarin dipisahin sama induknya ya. Jadi kalau netes kita pisahin biar pakai pur gitu, pakai listrik supaya pada hidup gitu. Karena kalau sama induknya biasanya keinjek atau kena tetelo ya teman-teman. Dan ini kegiatan aku di pagi hari seperti biasa. Kalau hari Senin pagi-pagi selalu sibuk mau bikin sarapan ya. Dan itu aku lagi masak air 1 panci untuk diisi ke dalam tiko. Aku juga lagi masak orek tempe ya teman-teman. Karena itu wadahnya nggak ada, jadi aku masukin ke dalam wadah yang ada aja ya. Karena kalau misalnya ngambil apa tuh yang ngambil mangkok yang agak gede, kayaknya takut keburu gosong gitu si tempenya. Dan ini aku kemarin pas waktu hari Minggu lagi males masak, jadi beli chicken gitu, dan masih ada sisa. Aku cium-cium dulu takutnya bau ya, dan aku angetin aja karena sayang banget itu baru dimakan 1 karena aku belinya 2 ya teman-teman. Dan ini aku mau masukin air ke dalam teko ya. Kalau pagi-pagi harus ada air panas, jadi wajib banget kita masukin semuanya ke dalam teko. Makasih buat teman-teman yang udah mampir ke channel Sederhana Ibu Rumah Tangga. Ini kegiatan kita kalau misalnya pagi-pagi ya. Kompor 2 itu nyala semua supaya jadi cepat gitu, karena kan biasanya Pasu itu kalau hari Senin itu kan puasa, jadi nggak terlalu diburu-buru sarapan. Karena tadi pagi udah makan juga, jadi aku nyiapin aja buat bekal si kakak ke sekolah gitu. Aku bekalnya yang simple aja ya, cuman orek tempe sama ceritanya aku mau bikin sambal cumi aja ya, karena di rumah masih ada cumi. Kemarin beri seprapat cuman dipakai sedikit. Aku mau masak cumi. Aku tadi blender bumbunya pakai cabai merah, bawang putih sama cabai rawit. Kita bagi 2, yang sebagian untuk tempe, yang sebagian lagi untuk si cuminya. Dan ini bumbu untuk si tempenya. Sebelumnya tadi tempenya udah aku goreng kering. Seperti biasa sambil masak aku sambil beres-beres di dapur ya, karena perabotan itu berantakan banget. Jadi kalau misalnya dapur kecil itu, kalau misalnya ada piring-piring kotor ditumpukin dulu ya supaya nggak harerin ya teman-teman. Sebentar lagi bulan puasa ya teman-teman, jadi kita mau persiapan menuju munggahan. Teman-teman udah pada belanja daging sapi atau daging ayam atau belum? Kalau kemarin aku udah beli ya, jadi nanti aku simpan aja dulu di dalam freezer, karena niatnya sih mau bikin semur daging gitu. Untuk harga daging sapi itu 1 kilo di aku itu 135.000 ya teman-teman. Jadi ya daripada nggak makan dulu daging, ya udah aku kemarin teh nabung. Alhamdulillah udah dapet uangnya, jadi sekali-kali nggak apa-apa pas waktu nanti sahur kita makan sama yang enak-enak ya. Karena kalau tiap hari itu tahu tempe udah terbiasa ya. Mungkin kalau pertama puasa takutnya anak-anak jadi jelek makannya, jadi aku beli daging sapi. Alhamdulillah ada rezeki buat beli daging sapi ya teman-teman. Kemarin aja aku ditawarin sama teman aku beli ayam itu 2 kilo itu harganya 65.000. Mungkin itu ayam potong, ayam negeri yang gede ya. Jadi aku pesen aja buat nanti pertengahan bulan puasa ya teman-teman. Nanti katanya mau dianterin ke rumah. Ya udah alhamdulillah, karena biasanya kalau beli di pasar itu
65.000 itu satu ekor belum dibersihin ya. Jadi kalau ini mah udah dibersihin, tinggal dimasak aja. Dan ini tempenya mau aku tambahin kecap, aku kering aja supaya cepat, supaya nantinya dibawa ke sekolah itu enggak repot gitu kalau misalnya bahannya kering. Biasa ya mama kalau udah dicobain gak pede dicobain lagi, dan ternyata kurang garam. Aku orangnya paling suka masakan itu rasanya sedikit asin ya teman-teman, karena kalau misalnya kurang garam atau manis itu kayaknya kurang sedap gitu ya. Dan lanjut aku mau masak si cuminya aku wadahin di wadah yang buat ikan asin, tapi aku simpen di kulkas. Dan itu pas mau berangkat kerja, biasa dia mah ya kalau pagi-pagi berangkat gak kayak emak-emak zaman sekarang gitu ya. Kalau mau suami mau berangkat dadah dulu, aku mah belum sempat karena lagi dakar-dakar di dapur beresin masakan aku yang lagi nanggung. Alhamdulillah pas berangkat itu di luar keadaannya nggak hujan ya. Kemarin sekitaran jam setengah 5 itu suka hujan, jadi kasihan banget. Kadang aku teh suka gimana gitu ya pas mau berangkat, itu berangkatnya subuh jabah hujan gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah Pasu itu orangnya semangat dan mengeluh. Alhamdulillah rezeki untuk keluarga kita selalu ada ya untuk mencukupi kebutuhan kita. Dan ini aku tambahin sedikit garam karena si cuminya itu udah asin ya teman-teman. Aku pakai cumi asin tapi nggak dicuci dulu ya. Jadi nggak dicuci dan juga nggak digoreng, jadi langsung aja ditumis bareng si bumbu, si cabai merah, bawang merah sama cabai rawit. Ini rasanya lumayan pedas ya teman-teman, pokoknya enak kalau misalnya dimakan sama nasi anget. Karena ini terlalu basah jadi aku tambahin minyak supaya agak sedikit jadi ada sedikit kering. Dan ini udah selesai semua masakan aku, tinggal aku beresin dapur aku yang benar-benar berminyak ya. Ini benar-benar berminyak, jadi aku mau lap-lap dulu. Sebelumnya aku mau simpan itu si garam sama si gula. Dan itu anakku mau mandi dulu ya teman-teman, karena ini udah beres sholat subuh. Jadi kita mau beresin dulu dapur aku yang benar-benar super berantakan ini. Maaf ya teman-teman jika ada suara hujan di luar dan agak sedikit berisik, karena aku voice overnya kebenaran pas hujan gede banget. Dan kalau misalnya nunggu hujannya nggak root gitu ya teman-teman, takutnya itu keburu sore dan gak keburu diupload. Nah ini aku mau masukin si garam, si gula sama si mecinnya ke dalam lemari. Nantinya aku mau empel-empel dulu ya si meja kompornya. Nah ini di dalam lemariku yang mungil ini serba ada ya, kayak tepung terigu semuanya masuk ke dalam situ. Dan alhamdulillah ternyata si Ade baru bangun tidur dan dia langsung duduk main HP ya teman-teman. Apalagi kakaknya nggak ada, lagi mandi dan pas sudah berangkat, jadi dia duduk sendirian di situ sambil main HP aja. Ini mau aku beresin di dalam lemari yang super berantakan. Kemarin aku dapat minyak banyak banget dari si Tete di Sukabumi, jadi aku kumpulin dulu. Nanti kalau misalnya minyak di rumah udah habis baru aku pakai ya. Dan ini lemari selalu berantakan, apalagi kalau aku udah beres bikin kue ya teman-teman, jadi ambilnya berantakan banget. Dan itu sisa-sisa si terigu mau aku satuin aja supaya tempatnya jadi luas gitu ya, karena ini lemarinya kecil banget tapi di dalamnya serba ada. Menurut aku lemari ini pas banget buat rumah aku yang kecil mungil ya, karena di dalamnya itu ada buat tempat piring sama gelas, dan di atasnya bisa buat tempat kayak perabotan kita yang kayak bahan-bahan kering, mie atau minyak, atau juga makanan yang udah dimasak supaya nggak dimakan sama tikus ya teman-teman. Nah ini aku empel dulu di bagian dapurku ini seperti biasa ya. Kalau misalnya ngepel ini aku lap-lap dulu baru nanti aku pel beneran, supaya si minyaknya itu nggak pada
gak nempel di airnya, jadi aku lap-lap dulu dan lapnya aku ganti pakai lap yang baru. Biasanya aku lap-lap dapur itu pakai sabun pencuci piring ya, karena benar-benar berminyak dapur aku ini. Dan tadi aku itu masak ikan asin cumi ya, yang suka meletup-letup. Jadi kalau misalnya pengen gak kecipratan gitu biasanya ditutup, karena tadi aku nggak tutup jadi otomatis dapur aku yang mungil ini benar-benar berminyak. Dan lanjut aku mau bersihin bagian bawahnya ya teman-teman, karena ini teh dapur aku kan sempit, jadi jelek banget kalau misalnya posisi dapur itu dalam keadaan berantakan. Dan ini bagian kolongnya mau aku singkirkan dulu, keluarin supaya aku gampang ngepel-ngepel bagian kolongnya ya teman-teman. Aku tiap hari itu ngepel kayak gini ya, jadi semuanya digeser-geser, karena kan kalau misalnya di dapur yang sering dipakai itu si sisa-sisa bahan makanan itu suka jatuh, takutnya nanti banyak semut, karena dapur aku kan dekat banget sama ruang tamu dan anakku itu suka tiduran di situ. Jadi takutnya itu si semut-semut itu masuk ke kamar ya teman-teman, jadi harus benar-benar bersih. Dan rumahku itu benar-benar kalau misalnya lagi masak itu si bau wanginya itu tercium sampai tengah rumah ya, jadi harus dibuka si jendela semua. Lanjut aku mau cuci piring, ini banyak banget. Alhamdulillah kalau beres masak pasti seperti ini ya. Jadi si piring-piring kotor dan berminyak itu emang bikin itu ya nyut-nyutan, apalagi kalau misalnya kita pakai wajan yang agak sedikit banyak gitu. Dan aku juga simpen itu si bekas minyak jelantrah di dalam apa tuh, di dalam wadah ya. Jadi aku mau buang bagian endapannya ke dalam kresek dan nanti mau aku buang. Dan ini aku mau buang-buangin dulu sih sampahnya. Ini di luar masih gelap banget ya, dan si Abah itu lagi ngepel. Seperti biasa kita bagi-bagi tugas. Walaupun kelihatannya aku tega banget ya nyuruh orang tua ngepel, tapi itu kan rumah si Abah juga. Dan kalau misalnya banyak gerak biasanya orang tua itu nggak cepet sakit ya. Dan Abah emak juga suka ya kalau kerja pagi-pagi. Kalau misalnya orang di kampung aku pagi-pagi kebanyakan ke kebun ya, karena kita nggak punya kebun, jadi ya udah beres-beres aja di rumah. Alhamdulillah rumahku itu benar-benar kinclong. Kalau misalnya ada emak sama abah kan kalau aku pergi ke sekolah itu suka diberesin rumah ya. Jadi alhamdulillah rumah aku selalu bersih ya, karena kan orang tua zaman dulu itu orangnya suka kebersihan gitu ya. Beda sama anak zaman sekarang yang kebanyakan main HP dan males bersih-bersih gitu. Alhamdulillah di rumah aku masih ada emak sama abah, jadi dibantuin pekerjaan kita yang lumayan capek ya. Biasanya kalau pulang sekolah itu aku suka males ngapa-ngapain dan itu banyak rebahan ya, tapi pekerjaan di rumah sebagian besar udah beres. Dan yang berat-berat biasanya di pagi hari aku kerjain ya, karena yang kayak nyuci piring, ngepel sama sapu-sapu. Dan untuk rapihin barang-barang yang menurut aku menyebalkan itu kan susah ya, kayak rapiin apa tuh si tempatnya supaya kelihatan rapi, biasanya itu pekerjaan si emak ya. Jadi kalau orang tua zaman dulu mah bengkok sedikit aja dilurusin ya kalau sama orang tua kita. Nah ini kita beresin semuanya. Dan ini benar-benar masih malam ya, sekitaran
jam 5 sekarang mah masih keneh pararoek ya teman-teman. Kalau setengah 6 lumayan lah ada matahari muncul, apalagi kalau misalnya mau niat itu mau hujan, kayaknya sekitaran setengah 6 juga masih pada gelap gitu ya, kayak mau hujan dibrek aja. Biasanya sekitaran setengah 1 itu mulai hujan besar. Jadi insya Allah kalau misalnya dikerjain pagi-pagi semua kerjaan bakalan beres, apalagi pekerjaan aku yaitu nyuci baju ya. Jadi sebelum berangkat itu cucian baju udah dibeng-brengkeun ya teman-teman, dijemur supaya pas nanti pulang sekolah, biasanya kan hujannya jam setengah 1. Jadi pas pulang sekolah itu semuanya udah kering, jadi nggak ada baju ngegantung di rumah ya. Jadi kadang ngeganggu banget kalau misalnya lihat baju ngegantung di rumah. Ya beginilah ya teman-teman, kalau misalnya pagi-pagi di rumah aku itu super sibuk. Jadi semuanya dikerjain pas di pagi hari pengennya, jadi pas waktu siang hari itu pada santai gitu. Dan ini udah beres semuanya, cucian piringku tinggal disimpan aja, nanti disimpan di rak piring kalau udah pada turun airnya ya. Dan ini udah selesai, makasih udah nonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.